sekarang ini? Ya. Sama. Biasanya di surprise ada apa? Gambar apa hari ini? Kita tuh baru fixnya itu baru 4 hari lalu ya. Lalu saya juga untuk mengarang. Tadi kan saya 14 pemanasan laut yang saya undang ke sini kan. Kalau kita rencananya nanti memang kita nanti ada saya kira 23 itu kita bagi dalam 4 grup ya. 4 grup. Jadi memang kita ada layer-layernya yang kita jadi 5 meter, 10 meter, 15, kalau sini nggak ada 15 ya ada 10 ya. Kita akan karena kita ada yang itu nanti kita taruh di sini 1 kali penyelaman ya. Mungkin itu yang bisa waktunya jam berapa besok kita turunnya jam 8 bisa turun maksimal 1 jam penyelaman atau sampai karung penuh atau sampai udara habis. Ada grup kapal naik dari Kampung Ujung ke melakukan underwater cleanup di Binongko. Setelah selesai mereka ke sini semua. Tapi akan tetap direncanakan di sini, Pak? Di sini kita pakai kapal kita sendiri, kapal patroli. Jadi kita nggak perlu briefing lagi di TPI atau Di sana tidak perlu. Di sini nanti briefing ya. jadi yang dari kapal kesini semua kumpul, Langsung ada kumpul briefing. Nah, tapi sampahnya nanti drop ke pantai, Kita jangan dibawa. Setorkan ke panitia. Ya, store panitia. Sesuai jenis-jenisnya kita sudah ada form juga untuk. Kalau alat selam segala macam tabung kapal udah disiapin. Kita semua sudah ready. Jadi kan kita selesai selam dan nelayan saja jam 10. Ya, kalau selesai lebih sedikit kan truk sampah start dari sini masuk ke truk sampah dengan penimbangan segala macamnya, terus truk sampah baru menjadi ke sana untuk dropping sampah ke sini. Kok mereka drop ke sini? Semuanya, Iya. semua kedatang ke sini. Iya. Nah kalau Kalau arahnya lebih pagi supaya nanti pas start di sana kumpul semua lebih gaungnya lebih terasa gitu loh. Gitu. Jadi kalau memang sebaiknya sih memang di sana semua jadi kumpul. Ya masa bawa orang dari sini ke sana, yang 13 orang. Kolek sampahnya, orang-orangnya bisa pergi pakai motor atau pakai mobil ke TPI, kumpul lagi TPI. Kalau yang kapal berangkat mungkin sekitar jam 8:30, 8:30 ke laut. Kapal yang Binongko, di kapal kita yang Oh, kita yang ini yang kedua. Binongko mereka balik lagi ke Kampung Ujung. Di sana nanti ambil samplingnya ya mungkin nggak selesai jam 10 ya. 8.45 kan ya Ya. mulai menimbang jam 10 selesai. Tapi mau dipindah. Apa sudah standby sebelum setengah 10? Ya setengah 10 udah di sana maksud saya kan. Ya udah, oke, bisa. Gitu. Jam 8 kita Nah di sini. kan ini memang digaungkannya di sana tuh tempatnya. Sebenarnya kalau makan siang gitu mungkin kita nggak bisa gabung Oh, karena kita atau ada acara lagi. Mohon dibantu angkat sampahnya, terus orang-orangnya nanti sama-sama ngumpul di kampung. Ya. Oke, sip. Ya.
Saudara aja kapal. Ya udah kalau itu kamu sana aja. Kapal di sana 10 menit kan. Bagus kan? Ini tas jaring. Nanti kita pada waktu ke pengambilan sampah-sampah di laut, kita pakai itu. Sehingga airnya bisa keluar, barangnya bisa masuk. Ini per orang bawa 2 orang ini. Sampahnya yang makro debris, yang ukurannya 2,5 cm ke atas, itu yang kita ambil. Ya mulai dari plastik yang daur ulang, plastik yang sekali pakai, keramik, kertas, setelah itu tekstil, keramik, kaca, termasuk B3, ada baterai-baterai. Ada 10 jenis lah yang kita akan ambil. Kalau kita posisi 5 meter kita diambil gambarnya. Terus di 10 meter diambil juga gambarnya. Gambar DPL-nya nanti pakai Google apa? Pakai Gong kita, ya. Itu itu hal utama. Terus yang kedua nanti pada waktu pengukuran transek, line seknya transek 50 meter ini perlu dokumentasikan. Terus yang ketiga, waktu teman-teman ngambil, dokumentasikan, waktu bawa, ya. Itu yang hal penting. Nanti yang lain. Pokoknya semua yang membawa alat dokumentasi, itu tolong yang tadi diambil. 5 meter, alatnya tunjukkan. 5 meter, ambil shoot. 10 meter, diambil juga 10 meter, grab. Siap. Terus waktu transik yang ditarik, diambil juga. Baik, 1 dan 3 siap turun. Setelah kita 1 dan 3 turun, kapal ini bergerak 50 meter lagi ke depan. Nanti yang 24 turun. Maksudnya kita titik pertamanya itu turun di mana? Kita turunnya dari sini. Ya. Oke. Itu kapal yang ada speed itu Pak, di sebelah sana Pak. Dan makanya kita rapat itu yang ada kapalnya ke sana. Itu ada di sana ada 2. Ada 2 ada Pak. Ini kereta yang kecil ini. Yang kecil. Hah? Kita yang kedua. Dapat kemana, Bu? Kenapa? Kapal ke sini. Kegiatan kita hari ini kan kita dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2020. Banyak kegiatan karena BSN 2020 kan dipusatkan saat ini di Labuan Bajo. Dan khusus yang kita laksanakan, para diver sumbangsihnya kita melaksanakan underwater clean up yang kita laksanakan di Bajijo, perairan Bajijo, dan melibatkan 22 diver Kementerian KLHK
kapasitas selam Labuan Bajo ya sekitar 32. Nah, kalau khusus yang di Wajicu yang kita laksanakan, kita melakukan land transect di bawah laut dalam kedalaman 5 dan 10 meter sepanjang 150 meter samplingnya. Oke. Biar kelihatan betul-betul penyelam dengan Labuan Bajo bebas sampah plastik. Sekali lagi, Labuan Bajo Bebas sampah plastik. Cuma 100 gram. dan kita mendapatkan sampah sekitar 48,99 kilo. 70%-nya atau 73%, 70-70% itu plastik, baik dari ulang maupun plastik sekali pakai. Memang kali ini walaupun dia di perairan di tepi pesisir wisata ya, resort wisata, perairannya kali ini visibilitasnya tidak bagus ya, tidak bagus. Kita hanya bisa berjarak sekitar 2-3 meter saja bisa kelihatan, sehingga banyak kendala yang besar memang pada waktu kita mengambil sampah-sampah itu. Ya kita harus body sistemnya harus sangat dekat. Terus yang kedua, ya kebetulan ada daerah-daerahnya yang tidak bertumbuh karang, langsung berpasir. Nah itu begitu diambil sampahnya, pasirnya, debunya, pasirnya naik ke atas sehingga menjadi gelap kita. Sehingga, tapi sebenarnya nggak apa-apa, kita bisa lakukan. Kita membawa senter, ada senter yang kita pakai ya. Sehingga alhamdulillah kita mempermudah kita bekerja. Pelaksananya di underwater clean up itu kita dibagi 4 grup. Terus nanti 4 grup itu nanti bertemu di satu poin pertemuan. Di situ kita kumpulkan sampah-sampahnya. Satu kita angkut di pesisir. Kita milah. Pertama tahapannya adalah memilah. Memilah menjadi 10 jenis sampah. Satu ada sampah plastik daur ulang, 2 sampah plastik sekali pakai, 3 ada keramik, 4 D3, 5 kertas, 6 tekstil, 7 karet, 8 kayu olahan, yang ke-9 logam, dan yang ke-10 kaca. Jadi kita milah menjadi 10 jenis sampah. Dari masing-masing jenis itu kita timbang. Ya contohnya misalnya yang plastik daur ulang
Itu kita hitung jumlahnya dan kita hitung kilonya. Dan kilonya kalau plastik daur ulang itu sekitar 23,98 ya kilo dan lain sebagainya. Masing-masing jenis sudah ditimbang-timbang, itu sudah ditimbang. Setelah itu dikumpulkan lagi dalam masukkan karung, kita kirim ke BDO atau tempat pengelolaan sampah ya, yang ada di darat di Labuan Bajo. Kita bisa tahu sampah apa sih yang dominan yang di daerah situ, sehingga nanti mestinya kalau kita sudah dapat contohnya misalnya saat ini sudah kan sekitar 70% itu kan plastik. Nah, sehingga nanti kita ada kebijakan-kebijakan dari resort wisata di sekitar situ, masyarakat maupun Pemda, kita sudah berupaya untuk mengurangi plastik ya. Bisa, jadi nanti akan menentukan kebijakannya. Tapi sebenarnya kebijakan yang umum yang memang sampah itu memang harus dimanfaatkan ya. Selanjutnya ya kalau kita peduli sampah ya mestinya kita ada kebijakan yang 3R kan ya, mereduce bagaimana semua kegiatan kita itu tidak menggunakan sampah yang berlebihan ya. Mereduce. Terus yang kedua reuse, kalau yang semua kegiatan kita yang kelihatannya ada potensi menjadi sampah itu bisa diulang pakaikan, jadi tidak hanya sekali pakai. Terus yang ketiga recycle, semua sampah yang masih bisa diolah kembali menjadi bentuk-bentuk yang baru, itu yang harus dilakukan. 3R, zero waste, 3R, itu prinsip yang peduli sampah. 10,9 ditimbang dulu atau Dipilah dulu. Labuan Bajo Bebas sampah plastik. Labuan Bajo Bebas sampah plastik. Oke. Bahwa ternyata apa yang kita gunakan ketika itu tidak bisa langsung terdaur ulang, itu sangat mengganggu juga, karena benar-benar dia itu diam di antara pasir, di antara karang, dan kemungkinan besar mengganggu biota laut itu sangat besar. Mungkin saja jaring-jaring itu menjerat penyu, menjerat ikan, dan itu merupakan suatu hal yang sangat merugikan.